Muhaimin, Pak dari PKB, kemudian ada dari Nasdem. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal secara konseptual yang ingin disampaikan oleh tim kerja strategis Prabowo Gibran ini. Yang pertama, pernyataan yang paling penting dan strategis yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat itu adalah ingin menyampaikan bahwa kita ini satu. Dan kesatuan itu sebagai pencerminan dari nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai kekeluargaan. Karena kalau kita ingin mengacu kepada nilai-nilai dasar itu, dan ini sering disampaikan oleh Pak Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Indonesia dibangun atas asas kekeluargaan, gotong royong, yang orientasinya untuk kemaslahatan bersama. Nah, di dalam konsep itu ada semangat kebersamaan, ada semangat kekitaan, dan ada semangat persaudaraan. Nah, secara politik, Pak Prabowo ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa pemilu sudah selesai. Upaya-upaya yang menjadi hak teman-teman dari paslon 1, paslon 3 sudah dilaksanakan. Dan upaya terakhir adalah melalui proses hukum, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah mengambil keputusan menolak permohonan. Itu sudah jelas, berarti ini final and binding. Nah, Pak Prabowo menyampaikan itu bahwa ingin secara politik mengatakan ini sudah selesai. Pimpinannya sekarang ini adalah hasil pilihan rakyat, yaitu paslon 2. Nah, secara sosial sama dengan mengingatkan sebagai presiden terpilih, jangan lagi ada polarisasi. Jangan lagi bahwa ini adalah pimpinan ini, adalah pendukung ini adalah pimpinan ini. Pak Prabowo mengatakan presiden terpilih adalah saya. Wakil presiden terpilih adalah Mas Gibran. Karena itu, maka kata Pak Prabowo, saya adalah pemimpin bangsa Indonesia. Tidak ada lagi pendukung 1, pendukung 2, pendukung 3, tapi ini adalah rakyat Indonesia. Karena saya adalah presiden terpilih, maka saya adalah pimpinannya. Jadi untuk menghilangkan polarisasi secara politik. Itu. Nah, kemudian apa lagi pidato yang paling penting di situ? Yang paling penting adalah Pak Prabowo mengisyaratkan dalam rangka pembentukan format koalisi ke depan mengembangkan politik gagasan. Politik gagasan. Jadi Pak Prabowo itu adalah mengembangkan politik gagasan. Ini adalah sama dengan isyarat kepada siapapun bahwa pembentukan kabinet saya nanti itu adalah mengacu pada politik gagasan. Artinya adalah mengedepankan ide dan gagasan sebagai instrumen sebagaimana tercermin dalam visi misinya ketika disampaikan dalam perdebatan-perdebatan yang ada. Nah, untuk menjamin supaya ini bisa dilaksanakan, ya seakan-akan ini secara ini penafsiran kita dari TKS. Seakan-akan mengingatkan, wahai partai-partai politik yang ada, silakan nanti calonkan kader-kader terbaik Anda yang secara konseptual berkualitas. Karena hanya orang-orang yang berkualitaslah yang mampu mengimplementasikan politik gagasan itu. Gitu loh. Ini kan begitu. Jadi jangan asal dari partai A sudah, tidak. Tetapi betul-betul orang terbaik yang berkualitas, yang mampu mengimplementasikan, menerjemahkan visi misi presiden wakil presiden terpilih, gitu loh. Nah, dengan cara seperti itu maka kabinet yang dibentuk itu adalah pasti produktif, dan produktivitas kabinet itu akan memberikan kemanfaatan kepada rakyat. Nah, ini kita. Nah, oleh karena itu maka pesan-pesan Pak Prabowo selaku presiden terpilih betul-betul sangat idealis dan sangat konseptual. Tapi orang hanya memahami bahwa
ini adalah rangkul-merangkul, bukan sekadar itu. Komunikasi politik dalam masyarakat yang majemuk adalah sebuah keniscayaan. Itu mutlak. Apalagi Pak Prabowo, ini kita ini satu keluarga. Ini adalah rumah besar, kita harus satu. Gitu. Itu jadi karena itu datanglah. Nah lalu nanti dibawa, ya di dalam ajakan itu ada beberapa partai ketemu. Sehingga kan itu sudah sinyal bahwa ya pertemuan itu bukan dimaknai, tapi memang faktanya katakanlah PKB satu, Nasdem satu. Ya mungkin P3 kalau misalkan lolos nanti karena ada beberapa gugatan yang diajukan juga masuk. Tetapi komunikasi politik yang belum terlaksana adalah PDIP, PKS. Apakah ini gejala ada di luar? Itu hak masing-masing. Karena masalah ada di dalam pemerintahan atau menjadi oposisi, itu adalah pilihan politik dan terkait dengan strategi. Kalau strategi berarti pertimbangannya efektif mana ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Itu namanya strategi politik, adalah pilihan. Nah ini semua. Lalu ada lagi mengatakan, wah ini tidak boleh dong, nanti tidak ada yang ngontrol. Makanya Pak Prabowo juga karena pernah saya jadi ketua koalisinya, itu beliau itu sangat berkeinginan bagaimana meskipun ini adalah koalisi besar gemuk, tetapi untuk mengatasi supaya tetap ada produktivitas, maka bagaimana membangun demokratisasi internal partai. Itu dan proses pengambilan keputusan. Jadi tetap melalui perdebatan-perdebatan konseptual, ya gagasan-gagasan, tetapi begitu diambil keputusan, maka mau tidak mau harus tunduk kepada keputusan itu. Tetapi proses pengambilan keputusan itu melalui proses perdebatan konseptual yang diikuti oleh mereka semuanya. Nah ini yang harus kita bangun. Jadi demokratisasi internal. Bukan berarti, kenapa? Karena begini. Bicara tentang demokrasi, sistem hari ini memaksa presiden, wapres terpilih untuk kuat di parlemen. Dalam rangka untuk apa? Untuk memenuhi kepentingan demokrasi prosedural. Apa itu? Pengambilan keputusan. Di sana harus kuat, harus banyak. Sebab kalau tidak banyak di sana pendukung, maka yang rugi adalah rakyat. Contohnya apa? Begini. Aturan yang ada mengatur bahwa apabila pemerintah mengajukan RAPBN, lalu DPR tidak setuju, maka ketentuannya adalah berlaku APBN yang lalu. Kalau berlaku APBN yang lalu, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengakomodasi ide program mestinya dilaksanakan pada tahun itu. Nah kalau tidak, itu berarti rakyat yang rugi. Nah pemerintah berkepentingan dukungan di sana lebih besar. Supaya proses pengambilan keputusan itu dapat dipastikan dimenangkan oleh program pemerintah tadi itu. Tetapi dalam rangka untuk menjamin adanya demokrasi substansial, maka mau tidak mau demokratisasi internal koalisi partai-partai harus dibangun. Harus ditumbuhkan perdebatan konseptual. Harus ditumbuhkan sikap kritis di situ di internal. Nah ini kadang-kadang lupa orang bahwa sebenarnya kalau ini terbangun demokratisasi internal partai dan koalisi, maka itu juga akan melahirkan pemikiran-pemikiran konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan oleh karena itu secara teori, ini saya harus sampaikan secara teori supaya kita ngomong jangan omong-omong tidak ada dasar. Demokratisasi hanya bisa berjalan ada 3 perspektif teori. Ada namanya seorang O'Donnell mengatakan begini, demokratisasi itu hanya bisa jalan apabila elitnya. Jadi elit ini juga memang kalau elit ini wah, kacau negara ini. Karena itu elit itu harus berkualitas. Yang kedua, kalau tidak salah ada namanya Robert Dahl.
Ada mengatakan demokratisasi hanya bisa berjalan dengan baik apabila lembaga-lembaga politik termasuk partai ini adalah sehat. Dan yang terakhir adalah Han Tinteng. Apa mengatakan demokratisasi hanya bisa jalan apabila terpenuhinya prasyarat-prasyarat kebutuhan dasar rakyat. Rakyat tidak lapar, bawahnya tidak mahal, berasnya bisa ini semua ini. Jadi 3 perspektif ini. Jadi ini jalan. Nah itulah TKS, warna TKS selalu ada dasarnya saudara sekalian. Nah karena itu maka sudah Pak hampir pasti kita lihat bahwa di samping 4 yang sudah dari awal, yaitu Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, kemudian nanti insya Allah tambahannya adalah dari Nasdem dan PKB. Dan apabila misalkan kursinya cukup P3 dengan permohonannya diajukan itu dikabulkan, maka mungkin bisa masuk karena tinggal kemarin 0, sekian dan kalau ini masuk, ini juga nanti insya Allah akan bergabung. Berarti ini luar biasa. Nah ini nanti ada sistem pengelolaan koalisi yang besar itu supaya kepentingan demokrasi prosedural tercapai di DPR dalam arti pengambilan keputusan, tetapi demokrasi substantif juga dapat dilaksanakan dengan adanya upaya mengelola koalisi ini dengan demokratisasi internal, dijamin perdebatan konseptual dan sikap kritis tumbuh di situ. Dan Pak Prabowo terbiasa ini. Ya saya kira itu saudara sekalian, dari saya mungkin ada di data ini. Jadi Angga adalah ketua umum Repnas, generasi muda Islam dari apa banyak lagi dan lain sebagainya, dan saya kira ini akan tetap jalan dan gagasan kegiatan menyebarkan pikiran-pikiran untuk rakyat. Yang perlu atau cukup? Ya. Ya, saya kira saya sudah berulang kali sampaikan bahwa Pak Jokowi ya dan tentu Mas Gibran, Golkar nggak ada masalah. Karena memang suasana kebatinan selama ini Pak Jokowi dengan keluarga besar Golkar, Mas Gibran keluarga besar itu satu kesatuan. Jadi artinya juga selama ini yang ketiga adalah bahwa saya punya keyakinan Pak Jokowi dan Mas Gibran ke Golkar itu sudah merasa diri sudah keluarga besar. Dan yang keempat, siapapun yang jujur, ya yang jujur melihat realitas politik di dalam pemilu kemarin, pasti mengakui betapa besar peranan Jokowi di dalam meningkatkan perolehan suara Partai Golkar. Ya, jadi bersama-sama dengan Ketua Umum Pak Airlangga, itu pasti itu. Dan tentu juga yang kelima, pencalonan Mas Gibran kemarin ini, itu kan diprakarsai oleh Golkar dan satu-satunya mungkin partai yang memberikan dan diputuskan di dalam rapatnya adalah Golkar dan menyerahkan waktu itu surat, ya surat pencalonan secara resmi dan diadakan upacara. Jadi saya kira ya itu jadi Pak Jokowi sebenarnya secara suasana kebatinan itu sudah merupakan keluarga besar Partai Golkar, ya tinggal formalitasnya. Ya itu ya. Jadi sudah tidak ada masalah. Apalagi Partai Golkar kan partai terbuka. Dilihat dalam perspektif usaha, ini adalah go public. Dan di situ juga tidak ada pemilik saham yang mana, sama aja semua. Karena itu salah satu ciri karakter Golkar adalah kesetaraan, keterbukaan, kesetaraan. Siapapun, oke, tidak ada masalah. Ya itu proses lebih lanjut, ya proses lebih lanjut. Dan Pak Airlangga kan sudah mengatakan, kalau Pak Jokowi sudah resmi masuk ke Golkar, maka ada beberapa posisi terhormat. Ya posisi terhormat misalkan Ketua Umum, posisi terhormat adalah Ketua Dewan Pembina, dan di samping itu masih ada lagi Ketua Dewan Penasehat, ada lagi Ketua Dewan Kehormatan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang lebih operasional itu adalah Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina. Ya ini nanti gitu loh. Jadi tinggalkan nanti atur-aturan. Dan saya punya pikiran bahwa ujung-ujungnya nanti kan ada power sharing semua ini. Pak Airlangga bagaimana, ya misalkan Pak Bahlil bagaimana, Pak Bambang bagaimana, lain-lain bagaimana,
lalu Pak Jokowi nanti ada di mana, Pak ARB bagaimana, Pak Akbar Tanjung bagaimana, Pak Luhut bagaimana. Ini kan semua bisa dibicarakan sebagai keluarga besar. Yang penting satu, komitmen bersama, kehadiran kita bersama di situ adalah dalam rangka untuk membesarkan Golkar. Sehingga ke depan betul-betul Golkar semakin mantap posisinya sebagai partai utama di Republik ini dan menjadi penentu arah pembangunan nasional ke depan menuju 2045. Itu.